Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Dan yang yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Apalagi diadu dengan video juga yang sama-sama potongannya, jadi kacau itu nanti ya. Bila berkenan itu linknya saja, kalau nggak berkenan ya nggak usah gitu ya. Selanjutnya terima kasih untuk semua saudaraku yang telah mendoakan aku dan keluarga. Nggak bisa aku sebutkan satu persatu, intinya semuanya terima kasih ya. Dan semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Channel ini tersiarkan juga via TikTok ya. Bil khusus untuk saudara-saudaraku yang di TikTok, tolong jangan di report ya. Seperti kemarin itu aku baru bisa buka TikTok ya tadi sekitar jam 1 jam 2 ya. Jadi baru di banned ya, nggak bisa buka TikTok. Kemarin kan kajian kita diputus itu di tengah jalan ya, baru awal. Jadi gini untuk saudara-saudaraku semua, untuk peor-peorku yang ada di TikTok, kajian ini biasa kok ya. Memang untuk teman-teman YouTube sudah ngerti bahwa kajian kita itu kadang sering anti mainstream. Ya, kita coba mendekonstruksi yang dianggap benar belum tentu benar kan. Jadi perlu juga diadakan dekonstruksi ya. Intinya memang pemikiran-pemikirannya cenderung anti mainstream. Nah, untuk itu aku kasih tahu ya, kalau Anda setuju monggo silahkan. Kalau Anda tidak setuju juga monggo silahkan ditinggalkan saja ya. Jadi tolong jangan di report atau di apa saja lah ya, karena ini gue ini gaptek gitu loh. Jadi kalau sudah di report seperti kemarin dia putus, gue nggak ngerti apa-apa. Padahal kan itu ada fasilitas banding katanya ya, kita bisa ngajukan banding ya, nanti bisa langsung dibuka. Tapi gue nggak ngerti birokrasi yang gitu-gitu. Jadi ya mohon ya, kalau yang suka monggo diikuti, kalau yang nggak suka ya ditinggalkan saja. Tolong jangan di report. Karena narasumbernya ini gaptek, nanti kalau sudah di report seperti kemarin putus gitu ya. Ya itu yang perlu aku sampaikan untuk teman-teman di TikTok ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Sekarang kita masuk pada sesi yang keempat ya. Dari tajuk kita yang direquest oleh Lai kita, Lai Saragi atau Kang Mas Yunan Usman ya. Sekarang masuk yang keempat. Banyak yang tanya kenapa berseri ya, karena memang ini kita belajar, bukan sesuatu yang bisa disampaikan secara instan gitu ya. Memang belajar, namanya belajar ya harus sejelas-jelasnya, itu nggak bisa ditampilkan hanya satu seri aja. Oke, gue coba mundur sedikit ya, gue review sejenak ya. Kemarin sudah tak jelaskan ini ungkapan kata ya, ini ungkapan kata nih.
Sebetulnya kalau kerennya sih kalau di bahasa sastra itu disebutnya itu metafora ya, bukan harafiah. Kalau harafiah itu kan cenderung literal dia ya, apa adanya gitu. Aku kasih contoh ya. Ada berapa? Ini kelinci percobaan, buaya darat ya. Ada lagi sapi perah ya. Ada lagi burung dalam sangkar, bahkan ini jadi lagu nih. Ada lagi air mata buaya. Ada lagi kambing hitam. Ada lagi lintah darat. Ada lagi rabun ayam. Ada lagi apa ini? Kambing conge. Ya, itu semua terkait dengan binatang. Pertanyaanku tolong diperhatikan ya. Apakah ketika kalian semuanya menemukan rangkaian-rangkaian ungkapan kata ini, atau bahasa kerennya kalau kita belajar sastra itu adalah metafora, bukan harafiah ya. Itu yang ada dalam benak kesadaran kalian itu terus berpikir tentang sesuatu yang harafiah, misalkan kelinci percobaan. Terus yang ada dalam otak kesadaran kalian itu apakah kelinci yang sebenarnya? Itu tolong dulu di apa namanya? Di apa ya? Dijadikan trigger untuk memahami unta betina. Ya, unta betina gitu loh. Jadi kalau kalian menemukan diksi buaya darat, terus apakah kesadaran kalian itu kepada buaya? Sapi perah, terus apakah itu ke sapi? Burung dalam sangkar, benar-benar burung. Air mata buaya, apakah terus buaya itu? Kambing hitam, apakah terus itu kambing begitu? Lintah darat, terus cari lintah gitu. Ini loh lintah gitu. Rabun ayam, nah, ayamnya itu. Kambing conge, terus kamu kira itu benar-benar kambing congean gitu. Ya. Tolong itu dijadikan trigger ya, bahwa itu adalah ungkapan kata atau metafora, sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan ya, dengan cara memberikan stressing pointnya pada sebuah aturan main yang supaya kalian gampang untuk memahaminya, ungkapan kata atau metafora. Jadi apa yang kalian alami ketika membaca, mendengar ya, kelinci percobaan, buaya darat, sapi perah, burung dalam sangkar, air mata buaya, kambing hitam, lintah darat, rabun ayam, kambing conge, itu gunakan juga ketika kalian membaca Al-Quran menemukan ungkapan kata unta betina. Itu loh yang gue maksud. Ya, bisa nggak begitu? Karena kalau harafiah semua, Anda justru membaca Al-Quran dan mengamati Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, itu dengan cara yang tidak mengikuti aturan main yang sudah diberikan Al-Quran. Di surat 3 kan sudah jelas, ada ayat mukamat, ada ayat mutasabihat. Kita harus canggih memahami, oh ini mukamat, ini mutasabihat. Gitu loh. Kalau semua dihantam mukamat, akhirnya ya kacau. Semua dihantam mutasabihat, ya kacau juga. Kita harus mengerti, oh ini mukamat, ini mutasabihat. Caranya gimana Gus? Baca keseluruhan, karena teks dan konteks itu tidak bisa dipisahkan. Konteks itu nanti akan menentukan diksi ini dipahami secara harafiah atau metafora. Jadi Al-Quran itu canggih, sudah memberikan aturan main untuk kita memahami. Cuman kitanya aja yang melanggar. Gitu loh. Ya, dan terjemahan Depak juga itu kan kurang cocok saya. Ya, terjemahan Depak tentang ayat-ayat mutasabihat dan mukamat, hanya Allah lah yang tahu. Ya kalau Allahnya yang tahu, ya untuk apa?
Kan Allah tuh sudah jelas maha tahu. Al-Quran itu untuk kita lah. Kalau dikembalikan hanya Allah yang tahu, yang itu apa? Jadi gue terus terang ya, gue tetap menghormati kalau bagi kalian yang masih memegang terjemahan Depak. Kalau bagi gue sih harus ada uji kritik terhadap terjemahan. Yang benar ya kita terima, yang salah kita benarkan gitu. Ya, jadi arti mutasabihat itu artinya polisemi. Ya, dia akan kemana? Itu dilihat konteksnya nanti gitu. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Bisa nggak sih kalian memahami onta betina itu seperti kalian memahami ya kalimat-kalimat atau ungkapan kata yang sudah aku bangun ini? Entah itu kelinci percobaan, buaya darat, sapi perah, burung dalam sangkar dan sebagainya dan sebagainya. Bisa nggak? Kalau itu bisa, berarti 50% kajian ini sudah berhasil untuk mendekonstruksi kerangka berpikir kalian, bahwa apa yang selama ini kalian pahami dari guru-guru ngaji kalian, dari ustadz-ustadz kalian, dari kiai-kiai kalian, kalau itu dipahami secara literal, secara harafiah, itu sesuatu yang meleset. Gitu loh. Nah, untuk mendekonstruksi itu, pahami ini. Ya. Kan sering kita di kehidupan sehari-hari hati-hati sama dia. Kenapa? Lintah darat. Terus apakah otak kesadaranmu itu merujuk kepada binatang yang namanya lintah? Kan enggak. Gitu juga, hati-hati loh ya. Hati-hati kalau kerja sama dia. Kenapa Pak? Bisa jadi sapi perah kamu nanti. Nah, apakah terus dia jadi sapi begitu? Kan enggak ya. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan ya, nanti kapan-kapan aku jelaskan, dengan bahasa-bahasa sastra yang cukup tinggi, yang indah. Ya, lah kalau kalian memahami dengan sebuah pemahaman yang lurus-lurus saja dan itu literal, ya jelas menyimpang. Harus diimbangi kemampuan kalian ya bagaimana memahami sastra. Sehingga kalau kita baca pesan-pesan Gusti Allah Agung ya dalam Al-Quran yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk kita, itu tidak meleset dari pesan sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Al-Quran untuk panduan hidup kita. Ya, jadi gitu ya. Sudah aku jelaskan. Ketika kamu membaca di Al-Quran ada penjelasan unta betina, maka otak kesadaranmu harus sama seperti otak kesadaranmu ketika kamu membaca ini yang aku tulis ini. Ya, oke. Itu sudah clear. Sekarang ini aku hapus. Ingat ya, ungkapan kata atau metafora. Supaya nanti kita bisa memahaminya dengan benar. Jangan semua dipahami ya harafiah semua. Itu ya nggak benar. Metafora semua itu juga nggak benar ya. Ada saatnya harafiah, ada saatnya metafora, tergantung konteksnya. Tadi barusan aku dengar ada diskusi internal teman Kristen kita. Dia menjelaskan tentang itu ya, berkomentar tentang Islam ya, tentang kita. Katanya selalu memahami secara harafiah, nggak ngerti majas. Majas itu perumpamaan, ungkapan kata gitu ya. Dan dia menukil dan itu memang sudah aku wanti-wanti teman-teman, kalau mau diskusi itu pelajari topik yang mau didiskusikan itu secara utuh, secara holistik, jangan parsial. Ya, aku berkali-kali ingatkan itu supaya elegan. Di perjanjian lama kan itu ada tiang langit bergoyang-goyang. Ya. Sedangkan di Al-Quran, pernahkah engkau berpikir bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang itu kan? Nah, terus memang sih berdasarkan saintis ya nggak bisa dibuktikan langit itu yang memang nggak ada tiangnya. Al-Quran itu benar. Lalu apakah yang dinyatakan dalam perjanjian lama tiang langit bergoyang-goyang itu salah? Gitu loh. Nah ini sebagai bukti bahwa gue itu yang benar ya gue benarkan, yang salah gue salahkan.
Tapi gue kalau menyalahkan juga membenarkan, jadi mengkritisi, memberikan solusi. Nah, seperti sekarang gue berbicara tentang perjanjian lama, itu tidak salah. Karena itu ada dalam bahasa sastra, tiang langit bergoyang-goyang. Terus dikatakan mana ada tiangnya langit, ya kan sudah kacau. Yang satu memahami secara harafiah, satu metafora. Hati-hati supaya kita bisa tampil berdiskusi itu elegan. Makanya aku bilang, aku sih nggak bilang karena aku kan hanya mendengarkan, nggak masuk ke dalam diskusi itu. Ya kamu sih ketemunya Islam yang mainstream, coba kalau ketemu gue lain cerita. Ya, maksud gue lu jangan mengeneralisir, jangan seolah-olah orang Islam ini pemahamannya nggak ngerti tentang majas, gitu loh. Tapi gue juga sepenuhnya tidak salah terhadap yang dia nyatakan. Mungkin dia ketemu yang mainstream. Sehingga kesimpulannya orang Islam nggak ngerti bahasa majas. Mengkritik dengan mengatakan tiang langit bergoyang-goyang itu tadi. Gitu loh. Ya, oke. Jadi betul itu nggak bisa disalahkan tiang langit bergoyang-goyang. Karena itu ada dalam bahasa majas. Bahasa metafora itu bahasa sastra. Gitu. Ya, nah, ini kan bukti bahwa gue nggak asal pokoknya disalahkan di luar, nggak begitu. Ya, gue harus jujur ya menyampaikan. Benar ya benar, salah ya salah. Oke, ini di TikTok terima kasih ada 9 viewer kita ya. Kang Mas Isra, oke terima kasih. Assalamualaikum Tuan Guru, Ambon hadir izin nyimak. Monggo silahkan. Salam Islam rasional, oke salam Islam rasional ya. Baru saja mendapatkan rencana pemberi hadiah nomor 2. Oke terima kasih. Baru saja mendapatkan rencana pemberi hadiah nomor 1. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pakil Imu, Padil Muzaki. Terima kasih. Oke, aku lanjutkan. Sekarang giliran membaca komen yang masuk dari kalian ya. Tapi tadi itu tolong pahami ya, udah paham loh ya. Sehingga jangan ujuk-ujuk onta betina itu ungkapan kata, bukan terus onta beneran. Ya. Oke, Kang Irfan ya masih setia menyimak untuk mengungkapkan misteri makna diksi kata onta betina. Allah. Mukjizat Nabi Soleh kali ini dari rumah Malang. Oh sudah kembali ke Malang. Nah ini juga perlu dijelaskan. Dikit-dikit mukjizat jadi gawat ini. Ya, karena kalau sudah di apa namanya? Dipahami sebagai mukjizat itu sudah titik. Sudah nggak usah didiskusikan. Karena otak secerdas apapun mau Profesor Gondrong sampai Profesor Botak kepalanya nggak mampu sudah. Mukjizat itu di luar kemampuan akal kita. Lain kali nanti kalau ini aku tamat ya akan aku jelaskan tentang tanda-tanda. Itu biasanya penjelasannya tanda atau tanda-tanda gitu ya. Di Alkitab Perjanjian Lama itu juga paling banyak tanda-tanda. Misalkan dia nabi, ya umatnya minta tanda-tandanya nabi apa? Nah, itu terus diterjemahkan, mungkin si penerjemah males ya. Jadinya supaya gampang mukjizat gitu aja. Padahal enggak semuanya dihantar mukjizat, kacau sudah. Lah kalau semua mukjizat nggak usah didiskusikan. Otak enggak mampu menembus mukjizat itu. Yang jadi masalah itu benar mukjizat atau enggak gitu loh. Aku lama dulu ya berdiskusi dengan teman tentang Kanjeng Nabi itu melek huruf atau buta huruf itu. Aku bersama semoga Allah merahmati tidur panjangnya guru Al-Qur'anku almarhum Gus Gunul Hadi ya. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi itu diberi amanah untuk menjelaskan yang itu kitab, di dalamnya ada huruf-huruf. Kan kalimat menjadi kata menjadi huruf-huruf kan? Baru rangkaian huruf-huruf menjadi kata, rangkaian kata menjadi kalimat. Tapi nanti kalimat dalam edisi Arubin lain artinya ya. Aku pakai bahasa Indonesia dulu. Ya. Sekarang bagaimana mungkin ada sosok ya pribadi tangguh yang merubah peradaban kehidupan. Ya. Yang menjadikan Yatsrib itu Madinah Al-Munawwarah terus dikatakan buta huruf gitu loh.
Ya, karena tidak mungkin. Terus dapat amanah untuk menyampaikan Al-Quran yang di dalamnya tadi rangkaian kalimat, rangkaian kata-kata, rangkaian huruf-huruf. Terus buta huruf kan nggak logis gitu. Gimana mungkin seseorang ya yang nggak melek huruf ya, terus dikasih hadiah yang itu untuk disampaikan kepada umatnya kumpulan huruf-huruf, itu gimana logikanya? Kan nggak bisa, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin lah Kanjeng Nabi Muhammad itu buta, dan itu sudah aku bahas ya beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, dan akhirnya Gus Peti diserang habis-habisan sama saudara muslim kita. Ya sudahlah, aku diam aja. Yang orang gue bilang Kanjeng Nabi gue itu melek huruf gitu, gue dikatakan gue menista Kanjeng Nabi. Coba logikanya itu, warasnya itu di mana? Apa enggak dia, kalau kita mau kenceng-kencengan, yang menistakan Kanjeng Nabi? Masa Kanjeng Nabi disebut buta huruf? Ketika gue bilang Nabi melek huruf, justru gue yang diserang habis-habisan. Akhirnya videonya itu kan masih ada, diadu itu. Ya itulah resiko dakwah ya. Apapun tetap gue hadapi. Kok laporkan orang ini, tangkap orang ini, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang nangkep. Kalau ada yang nangkep gue seneng, tapi hakimi secara akademis. Kita berbicara ilmu, bukan berbicara kekuasaan. Kalau berbicara kekuasaan, sudahlah, gue ngalah, gue minta ampun, selesaikan aja bagaimana seharusnya. Kalau berbicara kekuasaan, tapi kan salah, karena forum ini forum akademis, maka hadapi gue secara akademis. Gitu. Gue hormati kalau lu bilang Kanjeng Nabi itu buta huruf, tapi bagi gue melek huruf. Gitu loh. Jadi kan sering gue katakan, gue itu disesatkan bukan karena gue menentang Al-Quran dan hadis, tapi kerangka berpikir gue nggak sama dengan kerangka berpikir dia, yang dia dapatkan dari gurunya, dari guru-gurunya. Seperti kemarin kan ada yang masuk, gue disuruh menghormati ulama. Ya ulama lu itu urusan lu hormati terserah. Kalau di sini nggak ada model begitu. Cara menghormati ulama itu bukan berarti kita harus yes man terhadap pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat. Gitu loh. Kalau kita mau mengikuti ulama, itu juga pertanyaan ulama yang mana? Karena ulama di satu kelompok, dia hanya dihormati di kelompoknya. Di kelompok lain dia cukup didengar saja tapi nggak ditaati. Gitu loh. Makanya ya ulama itu kita hormati, oke, karena lewat ulama-ulama itulah kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita tahu, karena agama itu sejarah. Cuman tentang kerangka berpikir tidak harus taat, kita boleh sama, boleh beda. Dan jangan ketika beda terus dikatakan sesat. Kan kacau. Ya. Nah, ketika kita diskusi tentang Kanjeng Nabi melek huruf buta huruf, akhirnya apa? Dia bilang, "Oh, itu mukjizat. Kanjeng Nabi yang buta huruf, ya, terus bisa dapat Al-Qur'an yang itu kumpulannya huruf-huruf, terus dikatakan mukjizat." Gue bilang, kalau sudah mukjizat ya sudah, nggak usah diskusi, percuma. Karena otak kita itu disuruh pakai otak. Nanti aku jelaskan juga tentang otak ya. Justru kita masuk neraka kalau nggak pakai otak. Tapi kita harus sadar, otak juga punya keterbatasan. Ada kawasan-kawasan otak itu nggak mampu masuk. Yang aku jelaskan 3 tahun lalu, ketika kawasan 1 dibanding 0, itu kawasan ketika otak sudah tidak mampu. Jadi Islam itu alhamdulillah, subhanallah, bagus sekali. Kita disuruh mengoptimalisasikan otak, tetapi kita harus tahu otak itu punya keterbatasan. Lah, mukjizat itu sudah bukan wilayah otak. Cukup diimani saja, otak tidak sanggup ke sana. Terus kita diskusi sudah capek. Baru di ujungnya ngomong, itu mukjizat Kanjeng Nabi buta huruf, tapi bisa dapat Al-Quran yang bulan huruf-huruf. Ya, kalau nggak ngomong dari awal tadi kan kita sudah nggak perlu diskusi. Sama seperti ini, nanti mukjizat ini juga larinya. Yang jadi masalah itu bener nggak mukjizat? Kalau mukjizat sih oke, bukan gue nolak mukjizat, tapi itu bener nggak mukjizat? Gitu loh ya. Sama, gue bukan menolak ucapan Kanjeng Nabi. Tapi yang gue pertanyakan, bener nggak Kanjeng Nabi mengucapkan begitu? Itu premisnya beda loh ya. Ini kan orang-orang yang hantam kromo saja, semua hadis ditelan saja kan, kalau diajak diskusi berat.
Nanti kita nggak terima hadis, dia bilang, ini hadis sohe gini-gini. Ya kan sohe bagi yang menyohekan. Kalau gue nggak menyohekan, kenapa emangnya? Kok lu terus ngamuk-ngamuk ke gue? Ya, jadi gitu ya Irfan ya. Jangan sedikit-sedikit mukjizat. Nanti akhirnya dongeng, nanti akan aku jelaskan. Jadi insya Allah ini akan berhenti di seri yang ke-6. Maksimal ke-6. Kalau bisa ke-5 kita selesaikan di seri ke-5 ya. Kita lihat nanti perkembangannya gimana. Ya. Kalau ke-6 mungkin bisa lah ke-6 ya. Tapi kita upayakan di ke-5 aja selesai. Karena ada yang menanti lagi yang mau kita bahas ini. Oke, dari Irfan kita ke Kang Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu ya. Dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra untukmu saudaraku Kang Mas yang ada di Brebes ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Kang Suyitno ya. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Lai kita, ini yang merequest ya. Lai Saragi atau Usman Kam. Alhamdulillah bisa mengikuti kajiannya Gus. Assalamualaikum, semoga laiku bersama keluarga selalu sehat. Amin. Terima kasih doa yang bersama untukmu saudaraku ya. Jadi ini saudara kita ini sekarang bertugas setelah dari Uni Emirat Arab, sekarang ada di Kalimantan Utara ya. Teman-teman PWR Gus Bekti yang ada di Kalimantan Utara bisa konfirmasi ke Kang Usman Kam ya untuk menjalin silaturahmi ya. Ini beliaunya yang merequest ini ya. Kebetulan beliaunya juga pernah ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul, dan kalau di konteks itu beliau seniorku. Dan kami punya guru yang sama yaitu almarhum Gus Panani. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Aku kan setelah tahun 2000-an, beliaunya tahun 91 sudah ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul. 91 aku masih di Malang, belum di Batu. Jadi kalau di kelompok Al-Quran menurut Sunnah Rasul, beliau seniorku. Gitu ya. Salamnya itu salam ABC, jawabnya akur gitu. Ya, itu lah saya lagi ingat itu ya. Ya, kita doakan guru kita ya, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Aku punya guru-guru Al-Quran tuh orangnya sabar-sabar gitu. Ya. Gue mau niru sabarnya kok nggak bisa-bisa. Yang datang 1 itu ya dijelaskan. Yang datang 2 dijelaskan. Nggak harus semua datang banyak dijelaskan pun enggak. Jadi keikhlasan mengajar itu memang benar-benar waduh. Pinginnya sih niru ya, mencontoh pinginnya, bukan meniru ya. Tapi ya sebisa-bisanya. Oke, terima kasih Kang Usman Kam ya. Ini requestnya sedang aku selesaikan, sekarang masuk seri ke-4. Kita jalani saja nanti sampai seri keberapa ya. Semoga bisa seri ke-5, kalau nggak bisa ya lanjut ke-6. Oke, kemudian Gus Pati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih Gus Pati, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan user. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonosobo hadir Gus, sedang menunggu seri ketiga. Ya, seri ketiga sudah kemarin ya. Lama nggak komen, cuma nyimak aja. Alhamdulillah kemarin tentang bidadari sudah saya diskusikan pada teman. Alhamdulillah dia menerima kajian GM yang sangat masuk akal ya. Terbantah sudah surga selangkangan. Oke, terima kasih saudaraku ya. Mungkin bisa dicontoh untuk pewer-pewer yang lain yang ngaji di sini apa yang dilakukan Kang Mas User ya. Jadi ilmu itu jangan mandek di kamu. Kamu ngaji di sini, setelah kamu dapat, ajarkan ke orang lain. Karena ilmu itu zakatnya itu ada, apa diajarkan. Kalau nggak kamu ajarkan, kamu belum membayar zakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sebentar lagi mati. Ya, kalau nggak tak wariskan ke kamu, ilmu itu hilang. Kamu juga sebentar lagi mati. Kalau nggak kamu wariskan ke generasi di bawahmu, ilmu itu hilang. Kita itu tidak abadi. Satu saat, suka atau tidak suka, ya kita akan menemui sebuah kematian. Dan kita berharap semoga kita semua yang ngaji di sini ketika nanti memang sudah tiba saatnya kita mendapatkan panggilan yang kita rindukan, yaitu hai nafsun mutmainah hirji'i. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Itu panggilan-panggilan itu kita rindukan. Semoga Gusti Allah memanggil kita dengan cara seperti itu. Hai nafsun mutmainah hirji'i. Nah, kalau aku mati, kamu mati. Terus tidak ada proses mewariskan ilmu, menuzulkan, mengajarkan. Mati semua ilmu itu. Nah ini alhamdulillah ada Kang Mas User.
Masalah ditolak, masalah kamu nanti disesat-sesatkan seperti aku, itu resiko yang harus kita tanggung. Nggak apa-apa kita disesatkan, orang sesat juga, yang menyesatkan juga ya banyak, padahal dia nggak mengerti urusannya kok. Jangan risau, jangan karena itu terus kamu berhenti dakwah. Kan kadang Nabi kita bilang, sampaikanlah walau satu ayat. Artinya apa? Sekecil apapun yang kamu tahu, itu kamu sampaikan. Nggak harus kamu bisa mengikuti 2000 lebih kajian Gus Beti. Kamu ngerti semua baru kamu dakwah. Enggak begitu. Yang kamu tahu aja. Seperti user tahunya tentang bidadari. Alhamdulillah dia dakwakan dan diterima. Alhamdulillah. Nah, kalau ditolak ya nggak masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Supaya nanti kalau aku mati, user mati, ilmu itu sudah sampai ke mereka. Mereka bisa menjelaskan Al-Quran secara benar. Kalau selama ini kan terjemahan tafsir-tafsirnya kan nggak benar semua itu. Bidadari kok diterjemahkan perempuan cewek terus itu bener mutahharatun itu artinya suci. Cuman kan kacau ketika itu terus dibawa berarti perawan-perawan terus dipakai berkali-kali tetap perawan. Kan jadi ngeres itu pikirannya. Nggak begitu ya, aku sudah jelaskan. Mutahharatun itu suci-suci seperti apa? Di sana tidak ada lagi kekotoran-kekotoran seperti di dunia ini. Itu loh ya, jangan terus pikirannya ngeres. Kamu harus bisa menjelaskan. Belum lagi hadis yang katanya begini terus, itu kan aduh, aku lihat ada ustadz jelaskan gitu aku sampai malu sendiri gitu loh. Cuman kan daya dobraknya beda. Gue yang nerima kajian gue hanya sebatas ini, dia ustadz terkenal, santrinya banyak, terus mesti menerima kata ustadz itu. Apa nggak mengerikan itu ketika bidadari itu diterjemahkan dengan tafsiran yang keliru? Coba, kan kebodohan akan terwariskan dengan kebodohan lagi, gitu loh. Jangan lakukan seperti apa yang sudah sampaikan, ya. Kenapa disebut bidadari? Kenapa ke wanita? Kemarin sudah aku jelaskan. Yang belum tahu, yang ada di TikTok silakan lihat ya. Bagaimana bidadari itu harus kita pahami secara tepat. Jadi supaya nggak ngeres, jangan lagi ada yang ngomong dan kalian nggak bisa jawab. Islam itu surganya selangkangan aja gitu. Urusan selangkangan nyari di sini aja bisa, ngapain harus nanti nunggu di surga gitu loh. Ya. Jadi tampil dengan pemikiran-pemikiran yang brilian, ya. Kan kasihan cewek-ceweknya nanti kalau lakinya dapat bidadari, cewek-cewek dapat apa gitu. Kalau dipahami yang kembali tadi itu secara harafiah, banyak ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran yang harus kita pahami. Kemarin sudah ada yang ngaku itu. Setelah ngaji di sini dapat memahami ungkapan-ungkapan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa sastranya tingkat tinggi. Terus kamu lugu-lugu aja. Kan kacau. Ya makanya gue ngeri lihat ustaz jelas no surga kok hubungannya selangkangan. Ya memang kita maunya dapat istri itu yang bersih-bersih. Tapi itu tidak dalam kerangka itu yang dijelaskan. Gitu loh. Ya, oke, terima kasih user ya, alhamdulillah sudah menerima ya. Tapi kalaupun nanti kamu berdakwah tertolak tidak ada masalah ya. Nabi juga begitu kok. Apakah ketika Nabi, aku ini Nabi terus semua orang Arab itu pagan itu nerima? Kan enggak. Jadi yang penting kamu sampaikan itu aja ya. Dan semoga teman-teman lain mencontoh. Oke, saran Gipari baru nyimak tengah malam ke, terima kasih. Atur nuhun kan ya. Tinggal 4 hari lagi ya, sekarang berapa? Telu ya. Ada Pak Lurah, Pak Ikhwan Tamim, salam Isra, sudah tak ingatkan Pak ya. Anda itu alumni IAIN ya, jangan hanya salam Isra terus kasih 3 tanda apa namanya ini? Tanda merah hati ini, 5 merah hati, jangan begitu ya. Anda kan ada ilmu, silakan. Aku kan nggak membatasi siapa saja. Yang penting semua kita berbagi ilmu di sini gitu. Lah Anda kuliah capek-capek terus komentarnya cuma salam Isra aja ya, anak TK aja bisa. Ngapain begitu? Aku ngomong begini men-trigger Anda juga jangan salah paham. Ya. Supaya generasi-generasi Islam ini itu ngerti, karena Islam itu dibangun atas dasar ilmu. Sampai kan IAIN ya, tentunya kan ilmunya juga mumpuni lah. Silakan dibagikan. Nggak sejalan dengan gue. Nggak apa-apa sebagai wacana nanti gue lihat. Bisa nggak
ini kita akomodir. Kalau bisa nggak apa-apa. Jadi gue juga nggak saklek-saklek amat gitu loh ya. Ya, untuk Pak Iwan Tamim ya, sudah 1 kali, 2 kali ini kita ingatkan. Ya. Kemudian pasukan horek jagoan kita ya. Untuk saudara Sapi, kajian tentang Qadar sudah dibahas 3 tahun yang lalu. Silakan dicari dengan judul kajian Lailatul Qadar yang lain. Nah, terima kasih Kang Mas pasukan horek. Karena kalau gue harus nyariin gitu, gue juga nggak punya waktu. Ya, itu sudah dibantu oleh Kang Mas Horek, Kang Mas ya. Kalau yang iktikaf janganlah nanggung ya, mungkin semoga kita diberi kesehatan, umur panjang, Ramadan ke depan ya. Kita akan jelaskan tentang iktikaf itu ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih ya untuk Kang Mas pasukan Horek. Itu Kang Sapi sudah di guiding ya. Kemudian Kurniawan Taufik, Kang Mas Kurniawan Taufik. Begini. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Purwokerto hadir. Oh, Jawa Tengah ini ya. Ngapak ya Purwokerto itu ya. Izin nyimak kajian. Mau nanya Gus, kalau Nabi Soleh itu keturunan Yahudi atau Arab ya? Soalnya saya pernah dengar kajian di channel mainstream kalau Nabi Soleh keturunan dari jalur Ismail. Mohon penjelasannya Gus. Setahu saya jalur Nabi Ismail cuma Nabi Muhammad. Salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra. Ini sedikit oot ya. Gini Kang Mas Kurniawan Taufik. Waalaikumsalam nggih. Insya Allah setelah ini gue akan jelaskan. Ini juga masalah keturunan ya. Yang aku bilang kemarin, dan itu di request sangat santun sekali oleh saudara Kristen kita. Ya, suruh aku menjelaskan atau memberikan tanggapan gimana sih itu di Mesir atau di mana, atau di Syria atau di mana, yang jelas itu diskusinya. Gara itu Bapak ambilin tisu gara itu. Diskusinya di Arab sana itu yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunannya Ismail gitu ya. Insya Allah di sana nanti aku jelaskan ya. Nah, sekarang kamu mundur ke belakang, Nabi Soleh itu keturunan Ismail atau enggak gitu. Tapi yang agak anehnya, Nabi Soleh itu keturunan Yahudi atau Arab? Ini yang aku agak sulit jawab. Pertanyaan salah itu dijawab tambah salah kita. Itu loh. Karena tidak satu genre antara Yahudi dan Arab. Yahudi itu genrenya ya, Milat Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Itu genrenya. Bukan Arab. Kalau Arab itu genrenya nanti Israel. Gitu loh. Ya. Kanjeng Nabi Ibrahim, Bapak Abraham itu nanti melahirkan 2 bangsa besar. Sebetulnya 3 seharusnya. Tapi yang dari Ketura itu kan tidak terekspos. Bangsa apa namanya? Nanti kita tahu Israel dan Arab. Kan begitu. Jadi kalau Yahudi atau Arab, gue repot jawabnya. Karena pertanyaannya salah kalau gue jawab salah. Tapi intinya beginilah ya. Sekarang kalau memang keturunannya Ismail terus kenapa? Kalau nggak keturunan Ismail kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, tahu nggak kalian apa bedanya keturunan dan apa bedanya anak? Karena kalau keturunan itu pasti anak, kalau anak itu bukan keturunan. Itu sudah kita bahas 3 tahun lalu. Sebetulnya anaknya Kanjeng Nabi Yakub itu ada 13. Satunya Dina, cewek. Dia tidak dianggap keturunan. Tapi dia anaknya Kanjeng Nabi Yakub. Nah kalau ini nggak ngerti, aku mau menjelaskan ini kan agak repot. Aku nggak mungkin menjelaskan kalkulus, menjelaskan tentang termodinamika sama mereka yang belum paham matematika. Sulit. Gimana mau masuknya? Gitu loh. Makanya kajian-kajian di sini itu holistik. Dia harus mengikuti kajian-kajian yang dulu untuk mendapatkan bekal yang cukup, mengikuti kajian berikutnya. Gitu loh. Tapi intinya beginilah, kalau keturunannya kenapa, kalau nggak keturunan terus kenapa memang? Ya. Kenapa? Ingat. Ya. Kenapa? Ya, keturunan itu kan asal usul. Kenapa akhirnya ya iblis yang kemudian disebut setan itu
dimurkai oleh Gusti Allah Agung karena dia tidak mau ya memberikan hormat ketika penciptaan Adam. Kenapa? Di surat Al-A'raf kan jelas, karena dia menyombongkan asal usul. Ngapain juga Adam dari tanah, gue nih dari api. Sehingga dia tidak mau memberikan penghormatan. Jadi bahasa ngapain juga bahas yang begitu-gitu. Dalam Islam tuh yang penting you bertakwa, yang dilihat hasil akhir. Kalaupun asal usulmu itu tidak baik, katakanlah hitam, gue mau pakai istilah nggak enak karena di TikTok itu sangat peka. Gue baru dapat penjelasan kemarin. Kalau kita mengeluarkan diksi yang itu diksi yang tidak dibenarkan oleh TikTok itu langsung di-banned juga. Dan itu kan mesin. Sebetulnya diksi itu baik atau buruk itu nggak bisa dilihat dari diksinya, lihat kalimatnya dulu kan. Cuman namanya mesin kan nggak ngelihat ya, di program pokoknya muncul kata ini libas sudah. Jadi agak repot di TikTok itu. Ya. Ini kalau nggak aku siarkan di TikTok, aku jelaskan sejelas-jelasnya. Ya sekarang gini aja supaya aman ya. Taruhlah kamu itu keturunan hitam, legam, bau, turunan comberan ya. Itu nggak apa-apa, yang penting kamu tobat, baik, taat pada hukum Allah. Jadi kita itu nggak pernah melihat keturunan. Yang melihat itu takwamu, gitu. Kamu bertakwa ya sudah, nggak bertakwa ya selesai kamu, gitu aja. Nantilah jelasnya ketika aku jawab. Kanjeng Nabi katanya bukan keturunan Nabi Ismail ya, jalurnya terputus ya. Jadi itu untuk Kang Mas Kurniawanto ya. Pelajari surat Al-A'raf itu ya, di ayat keberapa itu pertengahan ya. Kanjeng Nabi Adam begitu diciptakan ya, terus perintah Gusti Allah Agung kan untuk memberikan penghormatan terhadap malaikat dan si iblis dan si setan ini. Ingat, iblis, setan itu bukan personal, karakter ya. Pertama disebut iblis, berikutnya disebut setan, itu sudah aku jelaskan juga ya. Karena apa? Sombong asal usul. Ngapain juga gue kasih apresiasi, Adam dari tanah, gue nih dari api. Nah itu contoh kita, jangan menyombongkan asal usul. Nggak berlaku di dalam Islam. Yang ada itu dirimu itu seperti apa. Taat terhadap hukum Allah, lu baik, enggak lu out, gitu aja. Ini juga ngajari jangan, oh nih bapak gue ini gubernur. Yang gubernur kan bapak lu lah, elunya siapa? Bapak gue ini konglomerat. Yang konglomerat kan bapak lu lah, elunya siapa? Bapak gue ini rektor. Yang rektor kan lu. Gue keturunan nabi. Iya, yang nabi kan bukan lu. Kalau memang keturunan nabi itu ada ya silahkan saja. Gue sudah ingatkan ya, gue kemarin disuruh bahas lagi. Kan rame itu. Habib-habib itu gue bilang itu apa? Gue sebelum itu rame, gue sudah bahas itu lebih dahulu sekian lama, baru masalah itu rame lagi. Jadi kita ngaji di sini tuh kita terdepan. Ketika belum menjadi objek pembicaraan kita sudah kaji. Artinya kamu sudah tak bekali untuk mensikapi hal-hal yang demikian, kamu harus ngerti. Gitu ya. Itu silakan tentang Habib itu ada berapa seri. Dan bagaimana sikap terhadap Habib sudah aku jelaskan juga di video itu. Ya, jadi nggak usah rame masalah keturunan. Kemudian Muhammad Daris, Gus kenapa masih pakai istilah Al-Quran dan Sunnah? Dijawab oleh Kang Mas Didi Malik, maksudmu apa sih? Gue juga nggak tahu maksudnya, dia tanya gini apa. Aku tinggalkan 2 wasiat. Selama wasiat itu engkau pegang teguh maka engkau akan terselamatkan. Itu pesan Kanjeng Nabi kita lewat hadisnya. Yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tapi kalau ditanya, Gus kenapa masih pakai istilah Al-Quran dan As-Sunnah? Jawab apa ini? Jawabnya, jadi pertanyaan itu bisa dijawab dengan pertanyaan juga. Ya, jawabnya apa? Pertanyaan juga, ya. Ya, lalu harus pakai istilah apa? Gitu aja, ya. Oke. Itu ya, sudah aku jawab semua. Sekarang kita ke sini. Ya.
Sini. Alhamdulillah ada 11 saudara kita yang bergabung di TikTok ya. Ada apa ini? Stephen Timot. Aduh, namanya angel-angel ya. Sulit-sulit. Terima kasih saudaraku yang telah bergabung di TikTok ya. Ada Erna Juwita Sihotang ya. Erna Juwita Sihotang halak hita do boru Sihotang sandia do Erna ya. Dokon matu awate adong boru Sihotang son. Ini apa lagi ini? Muhammad membelah bulan apa? Nggak usah begitu, tanya yang bagus ya. Nggak usah begitu, nanti aku jelaskan ya. Tunjukkan bahwa kamu itu Kristen. Kristen itu pengikut Kristen. Yesus itu kami hormati ya. Jadi berbicara yang santun. Gak usah pakai Muhammad membela bulan apa durian si Pak Ustadz. Nggak usah begitu ya. Tunjuki kalau kamu hormat, orang lain akan hormat kepada kamu. Tunjukkan bahwa kamu itu Kristen yang baik, bukan pencela. Karena Yesus Kanjeng Nabi Isa tidak mengajari umatnya menjadi pencela ya. Di sini bukan ruangnya untuk begitu. Makanya teman-teman ya, kalau mau lihat perdebatanku jangan di channelku. Channelku ini, di TikTokku ini aku khususkan untuk kajian. Mungkin kalau aku jadi tamu di koma lain bolehlah. Ya. Bolehlah ya. Makanya yang di sini semuanya, entah itu Kristen, entah itu Islam, entah itu ateis, kita belajar bareng. Bicara yang baik atau diam aja ya. Jadi jangan begini untuk saudara Kristenku ya. Saudara kafir Kristen. Kafir itu bukan hujatan do ya. Justru non muslim itu kalau diterjemahkan kacau itu. Ya, kalau diterjemahkan kacau. Dia tidak muslim. Ngerti sendiri apa artinya tidak muslim. Kalau kafir itu artinya menolak Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu artinya kafir. Kan lebih baik disebut kafir daripada disebut non muslim. Jadi untuk saudaraku semuanya lah ya yang baik-baik, kita sama-sama menghormati. Karena agama itu hadir untuk dihormati. Ada perbedaan kita bicarakan diskusi seperti ini. Gitu ya. Jadi tanya yang bagus. Karena Yesus itu aku yakin karena dia Kanjeng Nabi Isa. Ya. Bagiku Yesus itu Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa itu Yesus. Jadi dia tidak mungkin mengajarkan umatnya itu untuk bermulut kotor, tidak mungkin. Nggak mungkin, gue nggak percaya. Jadi kalau lu mengaku Kristen, ya berlakulah sebagaimana Yesus mengajarkan gitu. Tanya yang bagus, yang hormat gitu. Ya. Ini bukan hanya untuk siapa ini ya, si Bareskrim ya, tapi untuk semuanya. Memang sih saat ini untuk Bareskrim, tapi tujuanku untuk memberikan informasi kepada semuanya. Ayo kita diskusikan dengan baik gitu ya. Oke. Perkembangan tentang onta betina ya, itu kemudian menjadi dongeng. Dibungkus dengan kata mukjizat. Ya. Dongengnya, gue cari literasi ini agak sulit, akhirnya ketemu juga. Dari mana asal usulnya dongeng ini? Ini ya, yang menolak. Kan tidak semuanya menerima, tidak semuanya menolak. Ini yang menolak, yang kafir terhadap dakwah Kanjeng Nabi Soleh di dongeng itu ya. Ini merujuk sebuah batu. Batunya gede nih. Ya. Gede. Terus ngomong nih sama Nabi Soleh. Ya, tanda-tanda. Nah, itu ya, tanda-tanda. Tanda-tanda itu tanda. Terus diterjemahkan mukjizat gitu ya. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda bahwa engkau nabi gitulah ya. Disuruh mengeluarkan onta. Ya. Terus ini batu gede ini nanti aku bacakan. Ini aku jelaskan dulu supaya ketika aku bacakan kamu gampang menerima. Ya. Inilah bahayanya kalau kita memahami semuanya dihantam kromo menjadi literal. Akhirnya dongeng seperti ini. Untuk menutupi dongengnya dia bilang mukjizat. Kan kacau sudah. Nanti dari batu yang besar ini, kafir-kafir ini yang menolak ini ya,
Ya takutnya diksi kafir juga nggak boleh diucapkan, nanti TikToknya di banned lagi, ya, di report lagi. Ya belum tahu ya. Boleh nggak? Ya. Si penolak-penolak ini, ya, yang menolak ini batu gede nih. Tolong lu keluarin onta dari batu gede ini. Ya. Maka keluarlah onta. Ontanya sudah hamil 10 bulan. Ditulis itu hamil 10 bulan. Sudah hamil 10 bulan, ditambah lagi air susunya itu tidak habis-habisnya, bisa diperah terus. Nih. Gue cari literasi ini, dongeng ini dari siapa sih ini? Coba, lu percaya? Model begini lu percaya? Ini yang membuat kita nggak maju. Sebuah kesalahan memahami diksi harafiah atau metafora lalu dibungkus dengan dongeng supaya orang nggak macem-macem, nggak banyak tanya. Oh ini mukjizat, mukjizat gimana? Bisa nggak dibuktikan? Kalau bisa terbukti maka itu mukjizat. Ini cerita lama kok. Ya, oke, ya, aku jelaskan lagi. Kanjeng Nabi Soleh dakwah ya kepada umatnya Samud, ya, kan dakwah itu begitulah. Akhirnya kan belah semangka, ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, ini yang menolak ini, yang kafir ini, ya, biasalah mereka kan mesti ada-ada aja, aneh-aneh aja, ya, menolak. Nah, akhirnya dibangun dongeng menunjukkan batu besar. Nah, minta sebagai bukti, keluarkan onta dari batu ini, gitu loh, ya. Permintaan itu, tantangan itu ditujukan kepada Kanjeng Nabi Soleh. Akhirnya Kanjeng Nabi Soleh mengeluarkan onta dari batu besar itu dengan kondisi sudah hamil 10 bulan. Gue juga gak ngerti apakah dihitung. Apakah ngerti kalau onta perutnya gedenya segini, terus itu sudah 10 bulan. Bagaimana kalau 8 bulan? Kan jadi masalah. Sudah itu, air susunya itu tidak habis-habisnya. Percaya sama beginian? Ya ini akhirnya dongeng. Karena apa? Salah memahami pesan-pesan Quran. Yang jadi masalah justru dongeng-dongeng seperti ini, ya. Termasuk nanti bagaimana kita memahami, ya, surat Al-Qamar dan bulan pun terbelah itu. Nanti itu kan dicocokologi, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu, ya, Yesus mukjizatnya apa? Menghidupkan orang yang mati gitu. Terus dalam otak kesadaranmu orang mati-mati itu dihidupkan begitu. Pernah nggak kamu membuat alternatif baru? Apanya yang mati gitu loh? Karena di perjanjian lama, ya, itu kan kalau melanggar itu kan mati. Ternyata Adam dan Hawa tetap hidup. Berarti apanya yang mati? Coba, ini teman-teman Kristen juga supaya sama-sama belajar. Otaknya itu jangan dijejeli oleh dogma-dogma doang. Kan nyatanya Adam dan Hawa hidup sampai melahirkan anak dan sampai ke kita. Kan nggak mati, padahal sanksinya kalau sampai makan buah itu engkau mati. Orang nggak mati itu loh. Berarti pemikiran kita harus expand. Oh, itu artinya bukan mati secara jasad dia ini. Begitu juga kalau kalian baca, ya, Kanjeng Nabi Isa punya mujizat apa? Menghidupkan orang mati. Iya, coba otak lu bekerja dikit. Yang mati itu apanya? PR untuk kalian semua, kembali ke sini. Ya, supaya nggak jadi dongeng. Kalau semua dihantam harafiah jadinya dongeng seperti ini, ya. Ada yang percaya seperti ini, ya. Dari batu besar keluar onta. Sudah hamil 10 bulan. Susunya diperas nggak habis. Ada yang percaya? Halo? Masih bersama Gus Putih? Ada yang percaya? Ada yang percaya dongeng seperti ini? Yang seperti ini justru yang laku keras di pasaran. Di mainstream dia seperti ini. Nah, kita anti mainstream, kita luruskan mereka dengan segala kemampuan kita. Karena kita juga terbatas. Ini yang ikut kajian berapa?
Kalau di TikTok cuma 10. Coba kalau debat bisa ribuan yang nonton. Tapi tidak apa-apa, dakwah itu harus berani mengambil resiko. Tidak populer tidak masalah. Ya, sama dengan di YouTube. Kalau kajian-kajian akademis mesti powernya sedikit. Itulah yang menjadi jawaban kenapa jumlah subscribe yang aku miliki tidak linear dengan jumlah viewer. Karena Republik YouTube itu juga rakyatnya juga nggak beda jauh dengan Republik TikTok. Sukanya yang sensasi, tapi kalau yang diberikan yang akademis itu muntah semua dia. Ya itu resiko dakwah seperti itu. Harus kita hadapi. Kalau nggak begitu, umat ini akan terbodohkan terus. Gitu. Ya, sudah nggak populer lah, ya karena nggak banyak yang nonton, cuman berapa ini? 11 ya, nanti di YouTube itu paling ya 300-an ya. Iklannya nggak ada, kontribusinya juga nggak ada gitu. Itu resiko harus kita hadapi. Karena dakwah itu begitu. Ya, sekarang aku kasih tahu kamu ya, dari siapa sih sebetulnya dongeng itu ya. Ini aku cari referensinya ke sana ke sini akhirnya nemu. Ya, sebentar, ini agak lemot ya. Nah, ini dia. Masih mengutip dari karya Ridwan Abullah Sani. Ini benar Abullah atau Abdullah ya? Ridwan Abullah Sani. Yang sama dijelaskan bahwa penolakan kaum Samud kepada Nabi Saleh terus berlanjut. Mereka kemudian bahkan berani menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizat ya. Kembali ke mukjizat. Jadi entah lu Kristen, entah lu Islam, entah lu apapun, kalau lu menggunakan rasionalitas lu, jangan gampang-gampang bicara mukjizat. Dikit-dikit mukjizat, Yesus berjalan di atas air mukjizat. Mana bisa Yesus berjalan di atas air? Itu sudah kita bahas ya berapa tahun yang lalu. Kita ini manusia, bukan kodok atau katak yang bisa melompat di atas air. Lalu apakah ayat itu tidak benar? Nanti dulu, baca dulu ayatnya secara benar. Yesus berjalan di atas air. Terus lihat video penjelasanku. Bagaimana cara memahaminya. Nanti dihantam mukjizat semua, berjalan di atas. Kalau berjalan di atas air terus hebat ya kita kalah hebat sama kodok dong. Kodok katak itu bisa berlari di atas air justru, bukan hanya berjalan. Ya. Sama dengan ini. Jatuhnya mukjizat. Mukjizat yang dituntut oleh kaum Samud ini adalah mengeluarkan onta dari sebuah batu besar. Nah, gue sudah sebutin tadi. Ya. Nabi Saleh kemudian bergegas menuju tempat ibadahnya lalu menunaikan sholat ya. Ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permintaan kaum Samud yang menantang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa yang diminta Nabi Saleh untuk mengalahkan keangkuhan kaum Samud. Nabi Saleh meyakini bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan mukjizat dengan timbal balik berupa janji kaum Samud kepada Allah, maksudnya taat ya. Jadi di sini ya. Ternyata kalau aku baca ya itu dari gini, masih mengutip buku karya Ridwan Abullah Sani. Gue kurang jelas ini. Abdullah atau Abullah. Ridwan AS gitu aja lah ya. Ridwan. Namanya nama malaikat penjaga surga. Ridwan AS gitu aja lah ya. Gue kacau di sini apa Abdullah atau Abullah, bisa gue salah kutip. Kalau ininya Sani. Ya. Ridwan Sani dari buku ini. Ya, cerita dongeng ini. Cuman masalahnya dongeng ada onta bisa keluar dari batu hamil 10 bulan susunya nggak habis-habis. Itu memang dari pemikiran Ridwan Asani ini, atau Ridwan Asani nulis buku dia mengutip dari yang lain. Nah, ini kacau lagi nanti. Gue nggak punya waktu untuk menelisik itu. Karena apa? Gue cari nama ini aja kemarin sulitnya minta ampun.
Karena gue penasaran dari mana sih cerita ini kok bisa ada dongeng dari batu keluar onta dan semua orang terhipnotik jadi mainstream ya percaya dengan seperti ini. Padahal Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu karena gagal memahami apa itu onta betina. Tapi tadi kan kalian sudah aku kasih bekal ya. Sudah aku kasih bekal. Sebentar. Itu sepertinya ini kendala lagi TikToknya tuh. Kok ini kok menuju iya. Waduh. Justru dia lompat ke channel lain. Ya. Enggak masalah. Gue coba lagi ya. Coba kembali lagi. Dari situ tuh. Ngerti caranya? Coba ya, mudah-mudahan bisa. Gue nggak ngerti gitu apa di banned atau diganggu. Hah? Bisa ya. Terus gimana ini lihatnya? Ini kalau jarang dikontrol. Sorry ya, ada gangguan teknis untuk yang di TikTok ya. Jadi begitu ya. Apakah Pak Ridwan Asani ini memang yang membikin untuk yang di TikTok mohon di tap-tap ya supaya tidak apalagi tadi istilahnya rungkat, rangkut atau apa gue nggak paham sih. Tadi sempat keluar dia. Untuk teman-teman di TikTok mohon dibantu tap-tapnya supaya nggak diputus sama TikTok ya. Kalau gue ikut tuh tap-tap gue jelasin kan jadi kacau nanti. Teman-teman tolong dibantu tap-tapnya supaya nggak diputus oleh TikTok ya. Oke. Tolong teman-teman dibantu tap-tapnya ya supaya nggak diputus oleh TikTok. Karena kalau nggak di tap-tap dia diputus. Tadi udah terputus tadi. Oke, aku lanjutkan ya. Lampunya tuh masih terang. Sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Oke. Udah bagus. Oke. Untuk teman-teman di TikTok mohon dibantu tap-tap ya. Maaf tadi diputus oleh TikTok. Karena apa juga gue nggak tahu. Itu masalah teknis ya. Jadi aku ulangi lagi supaya teman-teman di TikTok bisa mendapatkan informasi yang holistik. Nanti kalau datanya bisa lihat di YouTube ya. Jadi dongeng, ini gue bilang dongeng nih. Rasionalitas mana yang bisa nerima seperti ini? Ada batu keluar onta. Ya. Itu setelah aku telisik, itu muncul satu nama Ridwan Asani dalam bukunya. Ya. Ini ya. Cuman gue nggak bilang dongeng ini yang ngarang Ridwan Asani karena ini di bukunya dia. Boleh jadi memang, boleh jadi itu kan bisa maybe yes maybe no gitu ya. Tolong teman-teman dibantu tap-tapnya ya supaya nggak diputus sama TikTok. Ini harus lihat TikTok, lihat YouTube. Ya, boleh jadi Ridwan Asani sebetulnya ngutip juga. Nah ini dari mana ini dongeng ini? Dan ini kita sebagai orang-orang yang berpikir rasional, ini kita tolak. Nggak begitu, dan memang benar-benar tidak itu. Dan aku akan membimbing kalian untuk bisa memberikan pertanggungan jawab, yang artinya bukan hanya mengkritisi, tapi juga memberikan solusi. Ya, bukan ini salah, yang benar besok insya Allah seri kelima akan aku jelaskan. Ya, besok itu aku akan jelaskan, kita akan masuk besok ke surat yang ke-91 ya, mulai nanti kalau sebetulnya itu intinya di surat 91 ayat yang 13 sampai 15, tapi akan aku bacakan mulai ayat ke depannya yang ke-10 sepertinya ya. Kita lihat besok aku jelaskan supaya kalian tahu duduk permasalahannya dan lebih jelas lagi
tahu apa itu onta betina. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, besok aku ajarkan kamu tentang onta dalam perspektif budaya Semitik. Semitik itu ya Arab, ya Israel. Mereka kan satu rumpun, bukan, kalau kita rumpunnya bukan Semitik kan, itu ya. Jadi besok aku jelaskan surat 91 ya, ayat 13 sampai 15 intinya ya. Syam ini ya, 91 ini. Dan istilah-istilah baru nanti besok akan muncul ya. Seperti ini. Gue taunya Jawa sih ya. Mungkin kalau di Madura mungkin ada juga istilahnya, di Bugis ada istilahnya, di apalagi Minang ada istilahnya, gue nggak tahu ya. Yang gue tahu gue Jawa begini. Bebek itu kalau punya anak itu anaknya bukan bebek. Orang menyebutnya meri atau minti. Jadi tuku minti, beli minti itu udah tahu berarti dia beli anak bebek untuk bibit mau dibesarkan. Nggak bilang anak bebek, ya minti. Terus kalau anak kebo itu gudel, ya. Makanya ada istilahan saiki kebo nggak nyusu, nggak gudel nggak nyusu kebo, tapi kebo nyusu gudel. Itu kebalikan paradigma sosial yang bermasalah. Bukan anak yang turut taat kepada orang tua, tapi orang tua yang taat turut pada anak, ya. Jadi nggak bilang anak kebo, nggak bilang begitu, gudel itu ya. Terus nek anak ayam itu apa ya, lupa gue. Terus ada piye, ya. Itu beda-beda menyebutnya dalam aturan bahasa Jawa gitu. Mungkin di tempat kalian juga beda-beda seperti itu. Nah, besok aku akan menjelaskan onta. Onta itu nanti dideskripsikan beda-beda dalam antropologis budaya Semitik. Kita harus tahu onta yang mana. Nah, fokus kita onta betina. Tapi kan kita harus bicarakan onta-onta yang lainnya supaya kamu paham. Oh, maksudnya Al-Quran itu begitu toh, onta betina itu. Bukan dongeng seperti ini. Masa sih umur sudah berapa ngaji Al-Quran hanya dibungkus dongeng? Supaya nggak nampak dongeng bilang, oh itu mukjizat. Oh, kacau. Yesus berjalan di atas air, mukjizat. Jadi kacau nanti. Ya, terlalu lugu-lugu ya. Oke, aku kira karena sudah lewat 1 jam, insya Allah besok kita dipertemukan lagi ya. Doa kita bersama tentunya, selamat panjang umur ya. Semoga yang di TikTok juga bisa mengikuti. Kalau nggak ada aral melintang, insya Allah waktunya pada asar besok ya. Oke, setelah itu selesai tuh. Oke, aku ucapkan semuanya ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, sekarang puasa, jaga puasamu, bingkai dalam keindahan iman Islammu, letakkan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, ya, karena mereka tetaplah saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajarkan mendapatkan keberkahan, yaitu ya keberuntungan berupa berkah rezeki, ya, berkah kesehatan, ya, sehingga kita bisa ngaji lagi. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang di TikTok, yang di YouTube ya, yang telah meluangkan waktunya untuk ngaji bareng Gusti di channel ini ya. Channel ini adalah channel edukasi ya. Edukasi itu tabu ya, saling menghina, menghujat tabu, malu ya. Level-level intelektual di kampus-kampus orang-orang begitu itu nggak dapat ruang ya. Jadi usahakan tampil secara akademis. Gitu. Setuju sampaikan alasannya, nggak setuju juga sampaikan, nggak perlu. Gitu. Orang kita hujat tuh bukan berarti dia terus mau ikut kita, nggak ada ceritanya begitu. Ya, oke, terima kasih, salam Isra ya. Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.